Kita ulangi wayuqalu kan ada hubungannya. Baik ke 7 dari atas wayuqalu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wayuqalu Bina aksara salah satu isa'a ajbatu namimatu watadi dan kauli dan hadisi ala kauli hadis sallallahu alaihi wasallam yu'adzabani fi qabrihima wa amara bijaridatin dan nahli ju'ilat ala qabrihima wa qala ada matan salbatain wa inahuma ajabani amma ahadu akan yamshi binamimati wa al-akharu wa kana yastabili al-haditha wa huwa hadisan masyhura wa kana sallallahu alaihi wasallam min ahadil qabri amara biha bi du'ai alladhi ba'da tasyahudi kulli salatin bi hatta al-masyahi wa sabahi ba'da al-qabri haqqun wa na'imahu kadzalika wa na'imu bil qabri ahli imani wa ta'ati wal adabu bil qabri ahli kubri wa nifaqi wal fujuri wal maksiyati wa kullu nabaibaini yatakawatuna binaimi wal adabi tabautan wajiran al-hasabi tabautihim bimakanu alihi bidunya min naimi wa sawabi wa mujibatil adabi wal iqabi ghaira anna ta'alluqa naimil qabri min adabihi bil arwahi wa ruhu alaiha aksaru wa adharu min ta'alluqihi bil ajsad wa ruhu alaiha ma'anahuma ahni ar-ruhu wal jismu yashtarikani min al-qabri aw adabihi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan minggu lalu kita ulang sedikit karena masih ada hubungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqal dan dikatakan inna aktsara adzabul qabri min salasati asya'. Kebanyakan azab kubur, kebanyakan siksa kubur
diperoleh dengan 3 hal. Artinya kebanyakan azab kubur tersebut ya diberikan karena 3 hal. Pertama apa? Al-ghibatu wa namimatu wa qilatu tahabbudi min al-baul. Yang pertama, azab kubur kebanyakan diperoleh dengan sebab ghibah. Seorang ghibah, sering ghibah, wa qilatu tahabbudi min al-baul. Kurangnya atau tidak bersihnya daripada kencing. Maknanya kalau kencing nggak bersih kencingnya, ya maknanya nggak bersih gimana? Masih ada sisa kencing, kemudian dia istinja. Ya kita tahu bagaimana tentang yang namanya istinja. Istinja namanya cebok kalau kita. Sebelum cebok ada namanya istinja, ada namanya istibro. Apa istibro? Meyakini tetes terakhir keluar. Jadi maknanya kita kencing, yakini tetes terakhir sudah keluar, baru kita cebok. Nah, jadinya kami kencing dengan cara macam-macam. Istibro didapat dengan cara macam-macam. Ada banyak dengan DHM, ada dengan cara menekan bagian bawah, gini aja, karena nanti dia keluar. Kemudian ada banyak seorang diri, ya sebelum dia diri, nanti biasa kalau dia jongkok ke diri juga ada ser. Nah ini tetes terakhir udah habis, nggak ada keluar lagi, nggak ada kencing di saya ini, baru cebok. Sekarang orang nggak istibro. Ya, kemudian langsung cebok, buat boleh-boleh aja. Tapi dengan syarat benar-benar dia apa itu? Bersih. Ya, air bocorin, ini kan batang kemaluannya, lubangnya, tapi itu tuh. Nah, ambil apa tuh? Batang baunya diurut, kali cebok apa? Nah, yang nggak boleh, masih belum bersih, masih ada sisa kencing, kemudian dia ceboknya sekali orang, anggap pakai shower, itu doang. Atau pakai gayung gitu doang. Ini masih ada sisa kencing, belum istibro. Nah, jadi istibro dimulai dengan apa? Dengan cara macam-macam, dari diam atau megang bagian bawah tekan supaya air kencingnya habis, baru cebok. Nah, kalau begitu, insya Allah yang namanya kencing ya benar-benar tiris. Kita tahu mana itu apa? Tetes terakhir keluar tiris, benar-benar tiris, baru cebok. Nah, jangan sampai masih belum tiris, masih ada kencing cebok, jangan ya. Nah, jadi azab kubur kebanyakan didapati karena 3 hal. Karena di dunia orang yang suka ghibah, ya, wanamimah suka ngadu domba, ya, bikin orang berantem, bikin orang pisah hubungan, putus hubungan, suami sama istri, dua sahabat sering mencintai, putus karena ada orang 3, yang namanya pelakunya namam, perbuatan namanya namimah. Jadi apa orang lagi punya hubungan baik-baik dia acak-acak, namanya apa? Namanya namimah, pelakunya namanya namam. Yang ketiga, azab kubur didapati dengan apa? Kencing yang tidak bersih. Nah, kencing tidak bersih, ya bukan dengan cebok, ya dia cebok tapi belum bersih, belum istibro, dia cebok. Nah, kemudian apa bisa keluar tetes terakhir. Yakini tetes terakhir nggak ada, baru cebok, ya. Ini masalah istibro buat laki-laki buat perempuan. Nah, ya. Ini kalau tempatnya enak, kita jongkok, enak, ya. Ada baik zaman sekarang kencing ada yang diri, ada nggak diri? Di tempat yang kita cari kamar mandi nggak ada diri. Nah, diri, bagaimana ceboknya? Ya, anggap kita kan ada selahnya tuh, ya ada gini nggak? Nah, kita kencing seru, ya. Kemudian ada airnya tuh yang nyiram. Nah, ini anggap kita udah istibro, udah nggak ada tes setelah udah tiris, udah nggak ada tes terakhir udah keluar, cebok, kan susah ngambilnya. Kita mau tarik jadi putus. Jadi gimana? Dia kan kecil begini kan, lubang begini ya. Yang mikah ya. Mikah maksudnya kan ini karena di sono gimana nih? Ya udah air yang keluar itu yang buat nyiram ya. Buat nyiram bisa gitu ya bisa. Nah, bagian keluar banyak ya tarik kan. Itu majuan. Ya, susah kan? Susah ya. Nah, makanya itu repot ya kalau begitu kan. Makanya sih kalau cari kamar mandi aja, cari kamar mandi aman. Kalau kita pakai air banyak, bukan kamar mandi kita.
buka pakai tangan pendek aja. Kalau pakai sarung enak ya. Wa hadisu rajulaini alladaini yu'sami'ahuma sallallahu alaihi wasallam yu'adzabani fi qabrihima. Dan ada riwayat lain tentang hadis Rasulullah SAW yang menceritakan ada dua orang yang menangis kesakitan, yang mana kedua tersebut didengar oleh Rasulullah SAW dalam kuburannya. Jadi Rasulullah pernah lewat suatu kuburan tersebut terdengar tangisan kesakitan dua orang ya penghuni kuburan lagi diazab, lagi dapat azab kubur. Yu'adzabani fi qabrihima, ya, yang keduanya lagi diazab di kuburannya, lagi dapat azab kubur. Nah ini Rasul dengar tangisannya, kesakitannya. Wa amara bi jaridatin min nakhli, kemudian Rasul nyuruh sahabat yang lain untuk mencari batang kurma, pelepah kurma, batang kurma, ya. Baju ilat ala qabrihima, maka nanti sudah dapat Rasul suruh tancepin di kuburannya. Nah, jadi Rasul masuk suatu kuburan terdengar tangisan dua orang untuk kuburan yang lagi dapat ada kubur. Rasul bilang pada sahabatnya, tolong carikan pelepah kurma, batang kurma yang masih segar, ya. Kemudian sahabat cari-cari ketemu, kemudian baju ilat ala qabrihima, kemudian Rasul meletakkan, ditancepin itu batang kurma yang masih segar, ya, di atas kuburan keduanya. Waqala, dan dia mengatakan, Rasul mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma madamata rabbataini, semoga azabnya diringankan selama ini batang kurma masih basah. Nah, maknanya apa? Ya, artinya dengan izin Allah batang kurma ditancepin, yang jujur Rasulullah ini berkahnya Rasulullah, ya insya Allah ini orang yang tidak kubur Allah Ta'ala apa tuh? Angkat ada kuburnya. Nah, jadi maknanya apa? Maknanya sini ya kalau di sana ditancepin batang kurma, kalau di kita pohon Kamboja. Kamboja. Kemudian ada niat mengatakan, ada kias juga, ya kalau ada jalan kubur kan pakai bunga atau kembang. Nah ini, ya ikutannya mana? Ikutan nih Rasulullah nyuruh tancap batang kurma karena di Indonesia nggak ada batang kurma, adanya pohon Kamboja, tancepin deh. Pohon beringin boleh nggak? Wah. Pokoknya batang Kegedean, Ustaz. Nah, ya, paham ya, pohon beringin kecil. Ya, kemudian ya ada yang apa tuh pakai kembang ya, ini dalilnya ini gitu. Nah, paham ya? Wa annahuma yu'adzabani, karena keduanya lagi dapat azab kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ini orang dari kubur, keduanya lagi dari kubur bukan karena melakukan dosa besar. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, keduanya dari kubur, kemudian dapat azab kubur bukan karena melakukan dosa besar. Apa? Ya, amma ahaduma fakana yamshi bi namimati. Dua orang tersebut, ada satu orang yang di dunia suka mengerjakan namimah. Hidupnya ngadu domba supaya orang putus hubungan antara suami istri, sahabat yang akrab, pecah putus hubungan. Ini kan ada provokatornya. Ya, provokatornya ini di dunia kerjaan namimah, kalau dia mati ya masuk kuburan, diazab di kubur. Jadi kan dua kuburan, dua-duanya diazab. Satu dosanya apa? Cuma namimah doang dosanya. Dosa yang lain nggak punya, karena dia pernah namimah dapat azab kubur. Wa amal akharu, dan akun orang yang kedua, kenapa diazab? Fakana la yastadiu minal bauli. Orang tersebut waktu kencing tidak istibroh, tidak membersihkan sisa kencing terakhir. Habis kencing langsung cebok, nggak meyakini tetesan terakhir udah keluar, dia buru-buru cebok, ini dapat ada kubur. Nah, maknanya apa? Maknanya orang nggak istibroh, ya bukan dosa besar, tapi gara-gara kencing nggak bener aja, asal-asal kencingnya nggak istibroh, kemudian ya dia istijah, masih kencing, ini bisa dapat ada kubur. Bagaimana orang yang melakukan dosa besar? Kencing nggak benar aja bisa dapat kubur, apalagi kalau seorang mengerjakan dosa besar. Nah, ini kan dikatakan tadi, ya
Wa ma yu'adzabani fi kabirin, keduanya diadab kubur bukan karena kalau dosa besar, cuma satu gara-gara satu namimah, satu orang lagi apa kencingnya nggak benar, kencingnya asal-asalan, mana asal-asalan tadi dia masih ada sisa kencing, kemudian cebok, kemudian keluar, nah ini nggak bersih, nggak ada istibrok, ya langsung cebok, ini dapat adab kubur. Mana dikata-kata apa? Wa amal al-hurub bakana la yastabi'u minal bauli. Adapun yang lain, ya orang kedua yang diadab karena orang tersebut waktu kencing dirinya tidak istibrok. Apa istibrok? Tidak sampai ada tetes terakhir. Nggak tiris kencing, nggak tiris. Nah, kencing tiris dulu. Pokoknya kira-kira udah nggak ada tetesan lagi, baru cebok. Jangan kita berkencing, masih ada kencing kita cebok. Nanti bisa keluar lagi. Nah, yakin dulu. Udah nggak ada tetesan terakhir, baru kita cebok. Terserah. Anggap mau yang pakai batu sama istibrok juga, yang mau pakai air istibrok juga, anggap ceboknya pakai tisu istibrok juga, yakin tetes terakhir udah nggak apa, udah tiris belum tiris, baru cebok pakai apa tuh, pakai batu pakai tisu atau pakai air, demikian caranya. Seperti tadi bilang minggu lalu, orang yang kencing ada istibrok, celana dalamnya nggak mau pusing. Celana dalam nggak pusing kenapa? Karena nggak ada tetesan kencing lagi. Kencing udah bersih, nggak ada kencing, maka celana dalamnya nggak bau pusing. Baunya cuma bau apok selangkangan doang. Paham nggak? Tapi kencing ada, bisa bedain nggak? Beda. Ini bau cumi. Wah. Cumi, ini bau pusing beda nggak? Beda. Nah ya. Ini bau udang nih, ini bau pusing beda nggak? Beda. Beda tahu ya. Al hadis itu hadis, wa huwa hadisun sahih masyhurun. Ini termasuk hadis sahih. Hadis yang masyhur sudah banyak orang tahu, ya. Nah, maka sekarang hindarilah kita kencing nggak bersih, ya. Jangan sampai gara-gara kita bersih kita dapat ada kubur naudzubillah min dzalik, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusli adatan al-qabr. Dan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau banyak minta perlindungan kepada Allah daripada adab kubur. Rasulullah mendapat adab kubur, tapi ngajak umatnya supaya apa? Banyak minta perlindungan pada Allah daripada kubur, minta selamat daripada kubur. Ya, dengan apa? Ya, dengan tadi kencing yang benar, tidak namimah, ya, dan tidak ghibah juga, ya. Tapi ditambahin dengan doa juga. Dengan doa apa diantaranya ini? Wa amara biha ala du'ai alladzi ba'da tasyahudi fi kulli salatin. Dia nyuruh, ya. Untuk perbanyak minta perlindungan pada Allah daripada kubur, ya, ketika doa setelah tasyahud, untuk tasyahud akhir fi kulli sholatin, dan setiap sholat itu udah baca at-tahiyatul mubarakatuh sebelum terakhir, kemudian Allah mina'udika min adil qabr. Ya Allah, aku berlindung pada ya Allah daripada ada kubur yang panjang. Nah, di situ tempat lain boleh, tapi di sini kalau kita lagi sholat minta perlindungan daripada Allah daripada ada kubur. Yang minta perlindungan, insya Allah Allah terlindungi. Yang nggak minta, ya nggak terlindungi. Karena kalau minta berarti membutuhkan perlindungan, tapi kalau nggak minta berarti nggak butuh perlindungan. Nah, kita jadikan hamba-hamba yang mana? Yang minta perlindungan. Karena kita minta perlindungan, insya Allah Allah terlindungi. Yang nggak minta perlindungan, Allah tak lindungi. Karena apa? Nggak butuh perlindungan. Dianggap ada kubur itu enak, padahal ada kubur menyeramkan, menyedihkan, menyakitkan, ya. Wabi adkari masa wasobah. Ada juga doa perlindungan ada kubur ketika membaca zikir-zikir yang ada di pagi hari dan di sore hari. Ya, kata-katanya Allah mina'udzika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau ya Allah daripada azab kubur. Rasul aja masih baik minta perlindungan, padahal beliau nggak diazab, ya udah jamin surga. Kita yang nggak jamin surga, kita nggak minta perlindungan. Jangan begitu. Kita minta pada Allah. Ya, sering-sering minta pada Allah terhadap azab kubur. Ba'adabul qabri hakun. Azab kubur itu benar-benar ada. Ya, hal-hal yang gaib, yang misteri, ini wajib kita yakini akan adanya azab kubur. Jangan sampai kita mengingkari, azab kubur nggak ada tuh, nggak ada. Mati dulu deh, mati dulu. Ntar kalau ada WhatsApp lagi. Kabarin, wahai orang hidup, ternyata ada kubur benar. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Ya, maka daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah apa?
inna adzabal qabri haqqun wa anna na'imau haqqun. Ya, kami meyakini bahwa azab kubur itu benar-benar ada, nikmat kubur benar-benar ada. Nah, jadi azab kubur hak itu benar-benar ada azab kubur. Ya, wa na'imau kadzalik, dan nikmat kubur ada juga. Jadi azab kubur benar-benar ada di kuburan, nikmat kubur benar-benar ada di kuburan. Nah, kita termasuk orang yang mana nih? Renungkan diri kita. Kalau kita mati, kita yang dapat azab kubur, apa yang dapat nikmat kubur? Maunya kita yang dapat nikmat kubur. Bagaimana caranya? Terus-terusan, continue. Ya, jangan berhenti takut pada Allah Ta'ala, kerjakan semacam perintahnya, tinggalkan semua larangannya. Agar kita mati, ya kita nggak dapetin azab kubur. Ya. Ini orang dapat azab kubur, ya udah kelabakan, dahsyatnya, sakitnya. Ya, belum azab akhirat, baru azab kubur dia udah nggak kuat. Ya, apakah ini neraka? Belum neraka. Ini azabnya kalau bahasa kita belum seberapa apa? Pembukaan. Ya, belum seberapa nih, belum seberapa ya. Ya. Nah, jika dibandingkan dengan azab akhirat, azab neraka, wah ini dahsyat azabnya. Orang-orang yang dapat azab pun udah sakit yang luar biasa. Ini padahal belum seberapa jika dibandingkan daripada azab neraka yang sesungguhnya. Belum kan? Dia belum masuk neraka belum, dia masih kuburan. Sekarang buat siapa nikmat kubur dan azab kubur? Fanaimu fil qabri li ahli imani wa taati. Nikmat kubur diberikan kepada orang yang mukmin yang taat. Ya, ada nikmat kubur diberikan di kuburan kepada ahli iman, seorang mukmin wa taat, ahli taat. Mukmin yang taat, yang mengerjakan perintah, yang meninggalkan larangannya, ini dapat nikmat kubur. Jadi fanaimu fil qabri li ahli imani wa taat. Nikmat di kuburan didapati buat seorang mukmin yang taat. Kenapa ada taat? Karena kalau mukmin doang nggak taat, dia diazab, tetap diazab juga sama Allah. Ya, kenapa? Taat imtisalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat. Takwa atau taat mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi kalau seandainya dia mukmin doang, nggak mau sholat, berarti dia apa? Meninggalkan perintah. Nah, kan dosa dapat dari dua hal. Dosa didapat dari apa? Meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan. Nah, ini dua-duanya mendapat dosa. Dia punya iman doang, tapi nggak sholat, tapi dia berbuat haram. Nah, anggap imannya masih benar, masuk kuburan, dia tersebut ada kubur sama Allah Ta'ala. Jadi nikmat kubur untuk mukmin yang taat. Ya. Karena ada kubur, saya ada kubur. Wal adabu fil qabri li ahli kufri wal nifaqi wal fujuri wal maksiyah. Dan ada kubur di kuburan buat orang-orang kafir. Nah, buat orang kafir, wal nifaq buat orang-orang yang munafik. Siapa munafik? Yang menyatakan iman tapi hati kafir. Ya. Nah, jadi ada kubur buat siapa? Buat orang-orang kafir dan buat orang-orang munafik. Orang munafik dapat ada kubur juga. Karena orang munafik dengan kafir. Wal fujur, ya orang-orang yang mengerjakan larangan, artinya orang yang berahli wal maksiyah, orang yang maksiat. Dia mukmin tapi maksiat, nggak tobat, nantinya dapat azab kubur. Nah, tadi dia mukmin, kencingnya nggak benar, asal-asalan kencingnya, ceboknya asal-asalan, dapat azab kubur. Anggap dosa cuma satu, ya dia mukmin, dia sholat tapi kencingnya nggak benar, dapat azab kubur. Kenapa? Karena meninggalkan istibro termasuk maksiat. Sekalipun bukan dosa besar, gara-gara kencingnya asal-asalan, ceboknya asal-asalan, dia bisa dapat azab kubur. Kalau orang kafir udah pasti, ya orang kafir dapat kubur, orang munafik dapat kubur, orang ahli maksiat pasti, ya. Kulin milal fariqain ini ya tabawatuna fi na'im wal adabi. Nah, tiap golongan tersebut orang mukmin dapat azab kubur. Tergantung orang mukmin dapat nikmat kubur. Ya, apa nikmat sama? Enggak. Ya, nikmat kubur yang didapat oleh para nabi sama mukmin biasa beda. Jadi ibaratnya apa? Jadi tergantung kadarnya imannya dia, hasil takwanya dia. Karena dia mukmin dapat nikmat kubur. Nah, dia orang biasa bukan nabi.
beda nikmat kubur buat Nabi sama orang yang bukan Nabi. Beda orang mukmin yang taatnya banyak dapat nikmat kubur, beda sama mukmin yang taatnya sedikit. Jadi yang nama itu bertingkat-tingkat gitu. Terus bagaimana dengan apa? Dengan azab kubur sama. Orang tadi yang anggap dosanya cuma nggak benar dalam fikih, nggak mencari kubur, beda azab kuburnya sama orang kafir. Orang kafir azab kuburnya dahsyat. Tapi kalau ada kubur buat orang yang apa tuh? Cuma kecil nggak benar doang, beda sama ada kubur orang kafir. Jadinya tergantung apa tuh? Tergantung tingkatannya, tergantung apa dosanya dia gitu. Kalau kafir dosanya berdahsyat, ada kubur lebih dahsyat. Ya, karena orang-orang dia masih biasa, dia mungkin dapat kubur, ada kubur beda sama ada kuburnya orang kafir, orang munafik. Paham? Jadi sekalipun ada perbedaan, kita mukmin, kita istiqomah nggak benar dalam keadaan benci dapat kubur. Ada kuburannya beda sama orang kafir. Beda, tapi jangan sampai dapat ada kubur. Karena ada kubur apa? Ya nyakitin. Ada kubur itu menyusahkan ya kita menangis. Tapi nggak semuanya orang dengar, karena di kalangan tertentu aja yang bisa dengar ada kubur. Ya, jin manusia nggak dengar. Bahaim ya dengar, binatang dengar. Maka kalau lihat ya, pernah nggak ente masuk ke kuburan, ya anggap ada jenazah, situ ada ayam atau burung, selesai dikubur jenazah, tuh ayam kayak leher panjang mah, wah apa tuh? Anggap lagi makan itu, tahu-tahu, padahal nggak ada petasan, nggak ada, nah itu dia dengar. Semua binatang dengar orang tidak ada kubur, kecuali jin manusia. Kenapa? Kalau manusia dengar, manusia tobat semua tobat. Kalau manusia dengar, tapi Allah Ta'ala ada hijab penutup, ya manusia sama jin tidak bisa dengar. Yang dengar cuma binatang aja. Nanti tanya binatang, lu dengerin apaan? Kalau bisa ngomong naik binatangnya, jadi binatang dengar. Binatang, ya dia dengar tuh kesakitannya, teriakannya orang yang lagi datang kubur dengar. Tapi dia nggak bisa ngomong sama kita tuh. Coba kalau kita punya kambing bisa, kita ya. Karena apa tuh? Kita paham. Nah, benar tuh. Nah, ya. Nah, buat Nabi Muhammad gimana? Buat Nabi Muhammad SAW khususiyah, keistimewaan bisa mendengar orang lagi diazab. Kalau kita bakal benar semua. Ada teriakan orang yang dikubur, semua manusia nggak ada yang maksiat. Semuanya pada takwa. Kenapa? Nggak mau dapat kubur. Pada teriakannya kedengeran sama binatang. Mereka kedengeran. Ya kenapa? Karena kuping mereka dibuka hijab sama Allah, kita bisa mendengar teriakan tangisan orang yang lagi dapat azab kubur ya. Insyaallah keselamatan kita daripada kubur. Kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya turunan daripada kubur. Amin ya rabbal alamin. Terus ini kita terusnya apa? Ya wa kullu min al-fariqaini yatabawwatuna binaini wal adab. Tiap golongan tersebut yang dapat kubur dan nikmat kubur, ya bertingkat-tingkatan dalam nikmat kubur dan azab kubur. Ada yang nikmatnya kecil, ada yang banyak, ada azabnya biasa, ada yang luar biasa. Tafawutan katsirah, tingkatan yang signifikan. Tingkatan yang tinggi-tinggi apa? Ya, yang orang kafir pasti azab kubur lebih dahsyat daripada orang mukmin yang ada dosanya. Ya. Ala hasabi tabawutihim lima kanu alim dan dunia. Tergantung tingkatan mereka terhadap mereka punya perbuatan di dunia. Ya, karena orang kafir, ada satu orang kafir, ya, dia tersebut anggap cuma kafir aja, dia nggak mabuk, nggak bunuh orang, ya, nggak nolong orang, cuma kafir aja. Ada pun beda sama orang kafir yang mabuk, yang berzina, yang apa tuh, yang berbuat haram lain. Ada nggak orang kafir yang di rumah aja anggap nggak masyarakat? Ada kan? Anggap lah ini masih batas kubur, tapi ada kuburnya azabnya beda sama orang kafir yang dosanya banyak. Dia orang kafir juga ada orang ini kafir, ada dosanya banyak, ada dosa sedikit, macam-macam. Di kita umum ini ada yang takwa banyak, ada yang takwa sedikit. Nah, tergantung ya sama. Min mujinatina ini wasawabi, daripada ya penyebab dapat nikmat kubur dan pahala
au mujidul adabi wal iqab, atau penyebab dia dapat azab kubur, dapat azab kubur. Jadi beda azab kubur tergantung bagaimana amalnya di dunia. Dia kalau dapat nikmat kubur, ada nikmat juga beda tergantung kadar taatnya dia. Azab kubur tergantung kadar maksiatnya dia. Kalau maksiatnya dia banyak, ya azab kuburnya lebih pedih. Beda sama orang kafir yang maksiatnya sedikit ya. Ghairu anna ta'alluqa naimil qabri aw adabi bil arwah. Tapi sini ya ada hubungan, arti ta'alluq hubungan nikmat kubur dan ada kuburnya dengan roh. Maknanya apa? Jasad yang udah masuk ke kuburan hidup lagi di belakang kubur. Karena kalau jasad doang dapat nikmat kubur, nggak dihidupin sama Allah dengan dikembalikan rohnya lagi, rohnya dikembalikan. Cuma nikmat kubur, cuma ada kubur, nggak dirasain. Tapi ya dengan roh kembali ke jasad, ya seorang akan merasakan enaknya nikmat kubur dan pedihnya ada kubur. Ya, kalau kita gali sih ya mati. Kata ada kubur kita gali mati ya. Ya kita lihatnya dari dunia, tapi dia ngerasain hidup al-barzah. Ya maka kalau nggak dikembalikan roh lagi ke jasadnya, tadi nggak ada orang yang di kuburan teriak. Nggak ada. Karena apa? Karena teriak. Karena ada rasa sakit. Nah, rasa sakit tersebut timbul dari mana? Dari jasad yang dikembalikan sama Allah rohnya. Nah, jadi rohnya hidup alam barzah, mereka bisa merasakan nikmatnya ada nikmat kubur dan pedihnya ada kubur ya. Wa wuquhu 'alaiha, dan terjadinya padanya. Wa wuquhu 'alaiha aksaru adharu min tawil aisam. Nah, dibilang terjadinya nikmat kubur atau kubur tersebut katanya buat roh doang. Tapi sini ada karena dia lebih banyak daripada hubungannya kepada jasad. Nah, sekarang ya roh kalau dia hidup jasad hidup lagi. Kalau jasad doang nggak ada roh, otomatis apa? Otomatis dia nggak bisa merasakan enaknya nikmat kubur, pedihnya ada kubur. Jadi dua-duanya harus ada hubungan antara roh sama jasad. Wa wuquhu 'alaiha, ya, dan terjadinya kubur tersebut ma'a annahuma anir ar-ruhu wal jismu yashtarikani fi na'il qabri aw adabi. Nah, dikatakan yang saya maksud adalah roh dan jasad tersebut kedua yashtarikani, keduanya ada untuk merasakan nikmat kubur dan ada kubur. Jadi kalau roh dua dikasih adab, ya nggak ada rasanya. Kalau jasad dua nggak ada rohnya, nggak bakal teriakan. Tapi sini roh sama jasad gabung, hidup lagi alam barzah untuk merasakan nikmatnya nikmat kubur, untuk merasakan pedihnya ada kubur. Makanya sini ada kubur tersebut, ya benar-benar tadi bisa dirasakan, ya, oleh bisa didengar oleh makhluk yang Allah izinkan untuk mendengarnya. Ya. Wabil mas'alati iskalun wa ikhtilafun. Nah, dalam masalah ini tentang ada kubur ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat di kalangan ulama wal haqqu fi ma dzakarnahu, dan yang benar adalah yang telah kami sebutkan di atas. Apa itu? Min ishtiraqi ruhi wal jasadi fi na'il qabri aw adabi, tentang apa? Bersatunya roh dan jasad untuk merasakan nikmat kubur dan adab kubur. Karena dibilang ada kubur untuk rohnya saja, kemudian dibilang untuk jasad. Enggak, pendapat yang benar adalah ya ada kubur untuk roh dan jasad. Artinya jasad yang udah mati datang roh lagi untuk bisa merasakan hidup alam barzah yang akan diberikan nikmat kubur dan diberikan adab kubur. Itu khilaf ulama gitu. Tapi sini dikatakan wal haqqu bima dzakarna, yang benar adalah yang kami sebutkan di atas. Tentang apa? Gak tergabungnya ruh dan jasad untuk merasakan nikmat kubur dan adab kubur. Insyaallah taala, dengan izin Allah taala. Maka orang-orang yang dapat nikmat kubur gembiranya luar biasa. Padahal belum surga udah rasa enak benar. Nah, karena berapa lama orang diadab? Ya, anggap dia kalau orang kafir udah selama-lamanya sampai hari kiamat. Orang kafir masuk kuburan, dia diadab selama sampai hari kiamat. Karena orang kafir nasibnya nggak ada bisa rubah. Orang mukmin dapat kubur bisa sampai hari kiamat nggak? Tergantung
orang yang hidup peduli gak sama dia. Kalau orang yang hidup peduli sama dia, doain, istighfarin, ditahlilin, Allah angkat ada apa dengan berkahnya doanya dia, tahlilnya dia, Allah libatkan dia di batu kubur. Ya, nah ini makanya ada doa ketika kita masuk kuburan, apa dengan Allahumma bihaqi Muhammad wa ali Muhammad la tu'adzib ahlal hadzal qabr. Ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad dan keberkahan keluarga Nabi Muhammad, jangan kau adab penghuni kuburan ini. Nah, kita mengucapkan begitu, insya Allah orang yang di dalam kubur tersebut lagi diadab berhenti, tapi di akhirat dia mukmin. Kalau orang kafir nggak bisa berubah nasib, karena orang yang sudah mati tidak bisa berubah nasibnya. Orang yang sudah mati nggak bisa istighfar, nggak bisa tobat, udah apa adanya. Yang bisa berubah nasibnya hanya orang hidup. Bagaimana caranya? Doain, ziarahin, tahlilin, insya Allah berkahnya doa yang kita baca, ayat Tuhan kita baca, tahlil, tasbih kita baca, Allah terima, Allah angkat dari apa ada kubur yang menimpa orang mukmin tersebut. Kalau orang kafir udah nggak bisa, udah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya, ini kalau ada kubur sekarang Allah Taala beri pendengaran kepada kita dengar, kita bisa tidur. Kita tidur. Ya, kuburan meeting puluh teriak-teriak, sakit yang lagi diadab. Kuburan lagi tuh. Jati teriak-teriak lagi, kuburan langsung teriak kita, apalagi rumahnya dekat kuburan. Alhamdulillah ada nikmat dari Allah, kita akan dengar. Kalau kita dengar kita bisa tidur, cobain. Waduh, sakit. Itu mau pakai apa tuh? Earphone. Headset. Iya pakai earphone biar tak dengar tadi. Masih mau pakai earphone. Alhamdulillah ada nikmat ya, kita dengar. Ada nikmat juga. Tapi itu mau denger nggak? Jangan juga ya. Jangan juga, udah pokoknya nggak bisa tidur ya. Udah, alhamdulillah nikmat juga ya. Paham ya? Terusin. Wa mimma yanfa'u bihi al-mayyita fi qabrihi wa yanfa'u bihi anhu addu'a'u lahu. Dan termasuk yang ada manfaatnya buat seorang mayat di kuburan, yang dengan tersebut Allah Ta'ala tolak, Allah Ta'ala hilangkan ada kubur adalah adu'a'u lahu, doanya orang hidup kepada orang yang telah mati. Jadi banyak orang lagi diazab, Allah Ta'ala berhenti azabnya. Lagi dapat azab kubur, Allah ganti dengan nikmat kubur, berkahnya doanya orang hidup kepada orang mati. Siapa yang orang hidup? Ada kalian keluarganya, anaknya, istrinya, atau siapa juga, atau ada kawannya, atau ada kalinya orang lain. Di sini ya, kalau kita pengen ya kita tersebut didoain sama orang setelah kita mati, tolong selama masih hidup kita doain orang yang udah meninggal dunia. Ya, maka kalau kita ziarah kubur, jangan doain keluarga kita doang. Kita ziarah kubur nih, kita doain anggap bapak kita, ibu kita, semuanya borong. Ya, ahli hadir makbarah, orang-orang yang terkubur di kuburan ini. Dan kubur-kubur yang lain, kecipratan yang lain. Ya, anggota muslimin umat di masjid ardi wa magharibiha, ya orang-orang mukmin yang telah mati, ya baik di timur maupun di barat, kena semuanya. Nah, kalau kita begitu, berarti kita nggak khususkan untuk orang tua kita aja, tetapi semuanya. Ya, kenapa? Karena nanti yang ziarah kuburan kita bukan keluarga kita aja, ada orang lain. Ada orang lain. Ada. Makanya sini, ya. Sering-sering kita artinya apa? Peduli sama orang yang mati. Ya, dengan itu hadir tahlil, itu peduli sama orang yang mati. Orang yang sering hadir tahlil, insya Allah nanti kalau dia mati ditahlilin. Orang peduli yang sering apa tuh? Hadir khatam Quran, yang sering ziarah kubur, nanti kalau dia mati dia di kuburannya diziarahin juga. Tapi kalau kita cuek, ya udah siap menerima nasib. Ya, kita nggak bisa merubah nasib kita di kuburan. Yang bisa merubah nasib kita adalah orang hidup. Ya, paham ya? Wal istighfari, yang beri manfaat kepada mayat di kuburan, yang dengan sebab itu Allah Ta'ala tolak ada kubur adalah istighfarnya orang hidup kepada orang yang mati. Jadi yang hidup doain kita istighfarin ini ya, dia manfaat buat orang yang meninggal dunia. Wa tasadduqi anhu, ya. Dan sedekah. Bagaimana sedekah? Sedekah untuk orang meninggal dunia. Itu kalau sedekah jangan untuk niat pribadi.
Ya Allah, jadikan pahala sedekahku untuk kedua orang tuaku, untuk guruku, untuk pulang boleh. Nah, dengan begitu ya si mayat dan kuburan ambil manfaat. Ya, jadi jangan karena ada golongan tertentu kalau udah mati udah jangan. Kita doain. Ya, kita doain ya, jangan sampai kita cuek sama orang yang telah meninggal dunia. Waqad waradati bidzalika al-akhbar wal atharu al-katsiratu wa ru'yat bil manamat as-solihatu an-solihin wal akhyar. Dan hal demikian telah datang penjelasan baik dari hadis maupun kalam ulama, kalam sahabat sangat banyak sekali yang menjelaskan tentang manfaatnya doa orang hidup kepada orang yang mati. Wa ru'yat bil manamat solihan, dan banyak orang soleh yang mimpiin orang yang telah meninggal dunia. Ya, orang-orang soleh yang mimpiin orang telah meninggal dunia. Jadi pernah kejadian, ya, ada orang soleh mimpiin ya satu orang telah meninggal dunia. Nah, dia tersebut waktu mimpi pertama ya lagi diazab kubur, lagi diazab, ya dengan izin Allah dia dapat mimpi yang diimpiin lagi diazab kubur. Sedih orang-orang tersebut, dia dapat mimpi lagi diazab kubur. Kemudian gak berapa lama mimpi yang kedua dia dalam badan nikmat, ada kubur nggak ada lagi. Kemudian ditanya, nah ada mimpi ente berapa hari lalu itu lagi ada kubur, sekarang itu lagi senang-senang dapat kubur, kan? Kok bisa begini? Ketahuilah berapa hari lalu ada orang ziarah kuburan tempat saya dimakamkan. Waktu dia ziarah, dia baca Quran, agar dibaca Yasin, dia tahlil, kemudian dia minta kepada Allah agar Allah angkat ada kubur yang menimpa mukmin yang dikubur di sini. Allah Ta'ala terima doanya, jadi kami sekarang tidak ada kubur lagi. Jadi mana apa? Mananya ada kubur untuk orang mukmin bisa sementara, bisa di stop, diberhentiin doanya orang lain. Tapi kalau orang kafir nggak bisa berhentiin adabnya. Sampai kapan? Sampai di kiamat. Ya, ini ya keuntungan kalau kita peduli sama orang yang telah meninggal dunia, kita doain, kita ziarahin, untung. Nah ini kalau yang mau cepat artinya agar dibaca Yasin lama, dibaca Al-Fatihah lama, di hari keperluan lagi di ziarah, minimal baca apa? Kulhu 11 kali. Ya, anggap itu membaca tahiyat kelamaan, baca Yasin kelamaan. Kenapa? Ya, ada apa tuh? Ya, urusan lain. Ada penumpang, kita dianterin kemana? Ada gosen, ya, ada goput, ya, repotnya. Udah baca kulhu 11 kali. Baca kulhu 11 kali, ya, doain berkahnya kulhu tersebut, Allah Ta'ala ini, ya, Allah terima. Nah ini banyak orang di kubur ini cuma baca apa? Ya, setelah dia memberi salam, dia baca kulhu 11 kali. Dengan baca 11 kali, Allah angkat ada kubur yang menimpa orang tersebut. Semuanya tuh ahli kuburan kecipratan. Enak. Nah, makanya sini ya jadikan diri kita orang yang peduli sama orang yang mati. Kalau kita peduli sama orang mati, nanti orang lain ada yang doain kita. Wah, ada sih nggak butuh, ada pasti dapat yang kubur. Belum tentu. Ini gara-gara kecil doang dia nggak dosa besar, dia dapat kubur. Apalagi yang dia dosa besar. Ya, nah, bilang dari kan apa? Waru'iyat bihil manamatu solihatu minas solihul akhyar. Dan ada yang para orang-orang soleh yang dapat mimpi, ya, dapat mimpi tentang apa? Orang yang dapat ada kubur, kemudian dengan bukannya doa orang yang ziarah, ada kuburnya Allah telah angkat. Banyak hal tersebut, kisahnya banyak, ya, mimpinya banyak, ya. Ya, sampai sini aja. Wallahu a'lam. Kita berhenti ngobrol hadis, ya. Baik teman sekalian, kajian pagi malam Selasa depan penutupan. Ini mana orangnya? Dapur. Hah? Iya, dia tidak dapur, mesti dulu deh. Yang bilangnya kalau ngaji udah kelar baru ke dapur. Amin. Mana orangnya? Iya, jangan balik tadi. Bikin dulu, masakan ntar aja habis bisa nggak? Bisa ya. Jadi malam depan malam depan penuh penutupan. Ya, Allah ba'alam. Insya Allah.